Bayangkan di tengah kemewahan pesta pernikahan yang megah, hadir seorang wanita tua berpakaian lusuh dengan sandal jepit dan plastik kecil di tangannya. Ia datang bukan untuk meminta, tapi untuk melihat anak yang telah lama ia rindukan. Namun yang ia dapat bukan pelukan, tapi hinaan. Bahkan jilbabnya ditarik di depan ratusan tamu. Tak ada yang tahu bahwa wanita itu adalah ibu kandung dari mempelai pria. Inilah kisah yang mengguncang hati dan membuat semua orang menunduk malu. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu tampak mendung, meskipun matahari masih mencoba menembus awan-awan gelap yang menggantung rendah. Di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu motor, tinggal seorang wanita tua bernama Ibu Rumiati. Usianya sudah menginjak 68 tahun, namun tubuhnya masih tampak sigap meski kurus dan dibungkus oleh kulit keriput. Ia tinggal di rumah petak berdinding kayu, atapnya bocor, dan lantainya dari semen yang mulai terkelupas. Sehari-hari, ia menjual tempe goreng dan tahu isi di warung kecil depan rumah. Warung itu pun sebenarnya lebih mirip rak kayu seadanya yang ditutupi plastik bening. Tak jarang, ketika dagangannya tak habis, ia akan membungkus sendiri tempenya yang dingin lalu memakannya sambil berzikir perlahan di atas sajadah robek. Di pojok rumah itu tergantung satu foto lama. Wajah seorang anak lelaki kecil, dengan senyum yang menawan. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan dengan spidol hitam yang sudah mulai pudar. Arvin, umur 8 tahun. Ibu Rumiati memandangi foto itu setiap malam, seakan berharap anaknya akan datang mengetuk pintu kayu yang rapuh itu, memeluknya, dan berkata bahwa semua ini hanyalah mimpi panjang. Tapi sudah belasan tahun berlalu. Sejak Arvin dibawa pergi oleh orang kaya yang mengadopsinya, Ibu Rumiati tak pernah tahu di mana anaknya berada. Namun pagi itu, sesuatu terjadi. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja lengan pendek dan topi coklat datang ke warung kecil itu dengan motor butut. Ia menghentikan motornya, lalu menyodorkan sebuah amplop putih lusuh. Ibu Rumiati ya? Tanyanya dengan suara serak. Iya, saya sendiri, jawab Ibu Rumiati, sedikit bingung. Ini, ada undangan untuk ibu. Katanya penting. Ucapnya sambil menyerahkan amplop. Setelah mengucap terima kasih, pria itu pergi. Ibu Rumiati membuka amplop itu pelan-pelan. Tangannya gemetar saat membaca isinya. Undangan pernikahan. Arvin Prasetya Putra Karin Adisti Wulandari. Hotel Mahkota Grand Ballroom. Hari Sabtu, pukul 11 siang. Matanya langsung berkaca-kaca. Nama Arvin. Nama anaknya. Ia tak tahu harus merasa apa. Bahagia, karena anaknya ternyata masih hidup dan akan menikah? Atau sedih, karena undangan itu datang tanpa pesan, tanpa sapaan, dan tanpa suara dari Arvin sendiri? Ia berdiri dengan tubuh yang lemas, mengambil sajadah tuanya, dan berlutut dalam sujud panjang. Air matanya jatuh tanpa suara, menyentuh lantai dingin rumah kayu itu. Keesokan harinya, dengan jilbab terbaik yang ia punya, yang sudah pudar warnanya dan ada bekas sobekan kecil di sisi kiri, ia bersiap. Ia tidak punya sepatu, hanya sandal jepit tipis yang bagian belakangnya sudah retak. Tapi ia tetap melangkah dengan harapan, membawa sebungkus kecil berisi kain batik dan kue cucur buatan sendiri. Ia ingin memberi sesuatu di hari pernikahan anaknya. Meskipun sederhana, itu dari hati seorang ibu. Ia naik angkot 3 kali dan berjalan kaki sejauh hampir 2 kilometer menuju Hotel Mahkota. Ia bahkan harus menahan perih di telapak kaki yang lecet. Tapi wajahnya tetap tersenyum, membayangkan Arvin yang dulu kecil, suka duduk di pangkuannya dan bercerita tentang cita-cita ingin membahagiakan ibu. Saat sampai di depan hotel megah itu, langkahnya sempat terhenti. Gedung tinggi menjulang dengan kaca bening dan karpet merah yang terbentang dari lobi.
Banyak mobil mewah berjejer di parkiran. Orang-orang berpakaian rapi, bersih, dan wangi. Ia merasa asing. Tapi ia tetap melangkah, menggenggam undangan erat-erat di tangannya. Dengan langkah pelan, ia mendekati resepsionis yang berjaga di pintu masuk ballroom. Beberapa orang mulai memperhatikan. Sebagian membisikkan sesuatu sambil menatap dari ujung kaki hingga kepala. Petugas hotel sempat memandangnya dengan ragu, tapi akhirnya membiarkannya masuk setelah melihat undangan itu asli. Di dalam ruangan yang megah itu, lampu kristal bergelantungan di langit-langit tinggi. Meja-meja bundar dipenuhi hiasan bunga segar dan piring porselen mahal. Musik lembut mengalun. Dan di panggung utama, berdiri sepasang pengantin muda yang tersenyum lebar. Arvin tampak gagah dengan jas putih dan dasi hitam. Di sampingnya, seorang wanita muda bergaun mewah berdiri dengan angkuh. Wajahnya cantik, riasannya sempurna, tapi tatapannya dingin. Ibu Rumiati berdiri jauh di belakang. Ia tak berani maju. Ia hanya menatap dari kejauhan. Ia menanti Arvin menoleh, mengenalinya. Tapi Arvin terlalu sibuk menyapa para tamu penting. Ia tak tahu bahwa di balik kerumunan itu, ibunya menatapnya penuh rindu. Hingga akhirnya, saat suasana mulai lebih lengang, Ibu Rumiati memberanikan diri. Ia melangkah maju dengan hati-hati, membawa plastik kecil yang berisi batik dan kue cucur. Langkah itu akan mengubah segalanya. Langkah kaki Ibu Rumiati pelan tapi mantap. Tangan tuanya menggenggam plastik bening berisi 2 potong kain batik dan 5 biji kue cucur buatan sendiri yang ia bungkus dengan kertas minyak. Di wajahnya ada gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi ada pula harapan kecil yang menyala, bahwa hari itu ia bisa melihat senyum anaknya. Mungkin dipeluk, atau setidaknya, disapa. Ia terus berjalan melewati meja-meja tamu yang penuh hidangan mewah. Beberapa tamu berbisik pelan saat melihat penampilannya. Beberapa bahkan menutup hidung secara halus. Gaunnya lusuh, sandalnya butut, rambutnya yang sebagian memutih terlihat dari balik kerudung pudar yang ia kenakan. Namun semua itu tak menghentikannya. Ia hanya ingin memberikan sesuatu untuk Arvin, walaupun hanya sekadar oleh-oleh kecil dari kampung. Ia ingin berkata, "Nak, ibu datang." Setelah menunggu cukup lama di sisi ruangan, ia melihat Arvin berdiri sebentar sendirian di depan panggung pelaminan. Karin, sang pengantin wanita, sedang berbicara dengan salah satu temannya di dekat tumpukan hadiah. Kesempatan itu ia ambil. Perlahan ia dekati panggung, langkahnya ragu, tapi hatinya berdegup penuh cinta. Saat hanya berjarak 2 meter dari Arvin, tiba-tiba suara melengking memecah keramaian. "Hei, kamu! Berhenti di situ!" Suara itu nyaring, lantang, dan tajam. Semua tamu menoleh. Ibu Rumiati mendongak. Sosok wanita tinggi bergaun putih penuh manik-manik berjalan cepat menghampiri. Wajahnya cantik, tapi penuh kemarahan. "Karin." Matanya menyipit menilai sosok tua itu dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu siapa? Apa kamu gak lihat ini acara pernikahan? Ini bukan tempat buat peminta-minta," ucap Karin dengan suara tinggi. Ibu Rumiati terdiam. Bibirnya bergetar. Saya cuma mau kasih ini ke Arvin, anak saya." "Anak kamu? Hah? Ngigau kamu? Mana mungkin aku nikah sama orang yang punya ibu kayak kamu? Lihat dirimu. Jilbab bau, baju sobek, bawa plastik murahan pula." Karin mendekat. Suaranya semakin menusuk. Tamu-tamu mulai berkumpul. Ada yang menutup mulut karena kaget. Ada pula yang tertawa kecil. Musik yang tadi mengalun pelan kini mati. Semua mata tertuju pada mereka. Ibu Rumiati hanya berdiri terpaku. Tangannya yang membawa plastik kecil mulai gemetar. Ia belum sempat menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Lidahnya keluh. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Karin belum selesai. Ia melangkah lebih dekat, lalu dengan gerakan cepat menarik jilbab pudar dari kepala Ibu Rumiati. "Aku nggak mau orang kayak kamu bikin malu di pesta ini," teriaknya. Semua orang membeku. Jilbab Ibu Rumiati terlepas. Rambut putihnya tergerai acak. Tubuh tuanya menggigil. Wajahnya tertunduk.
Ia cepat-cepat memungut jilbab itu dan memakainya kembali dengan tangan gemetar. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangkat ponsel, merekam. Tapi tak satu pun yang mendekat untuk menolong. Arvin, yang tadi menunduk membetulkan jasnya, akhirnya menyadari keributan itu. Ia menoleh, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Ia melihat Karin berdiri dengan wajah membara. Di depannya, berdiri seorang wanita tua, kurus, dengan jilbab pudar yang baru saja dilepas paksa. Dan tangan wanita itu masih memegang plastik bening berisi kain batik dan kue cucur. Plastik itu, ia kenal. Dan wajah wanita itu, meskipun tua, keriput, jauh dari bayangan masa kecilnya, tapi ada sesuatu di sana. Tatapan lembut, bibir yang gemetar, seperti yang dulu meninabobokannya di pangkuan. Arvin berjalan cepat, matanya membelalak, jantungnya berdetak kencang. Ia mendekat dengan langkah panjang. Karin belum menyadari. Ia masih menunjuk-nunjuk dan berkata, "Kalau kamu nggak keluar sekarang, aku panggil satpam. Jangan sampai aku lempar kamu keluar. Ya, orang kayak kamu cuma bikin aib." Dan saat itulah, tangan Arvin mencengkeram lengan Karin. "Cukup." Suaranya tegas. Wajahnya merah padam. Karin tersentak. Ia menoleh, terkejut melihat ekspresi suaminya. "Arvin, aku cuma..." Arvin tak menjawab. Ia berbalik, berjalan pelan ke arah wanita tua itu. Lalu berlutut di hadapannya. "Bu!" Suaranya lirih, bergetar. "Ini benar ibu." Air mata Ibu Rumiati jatuh tanpa suara. Ia mengangguk pelan. Arvin memeluk tubuh ringkih itu dengan gemetar. Pelukannya erat, penuh rasa bersalah. Ia membenamkan wajahnya di pelukan ibunya yang sempat hilang bertahun-tahun. Karin terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Tamu-tamu bergumam pelan. Beberapa mulai menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh dari sekadar drama keluarga biasa. Dan belum ada yang tahu. Satu kalimat dari Arvin, yang akan ia ucapkan sebentar lagi, akan menghancurkan seluruh masa depan Karin. Tapi bukan di bab ini. Seisi ruangan mendadak sunyi. Yang terdengar hanya isak kecil dari Ibu Rumiati yang kini berada dalam pelukan anak lelakinya. Pelukan yang sudah terlalu lama ia rindukan, terlalu lama ia bayangkan, dan tak pernah ia duga akan terjadi di tengah pesta semewah ini. Arvin tetap memeluk ibunya erat. Sementara para tamu, satu persatu mulai menyadari bahwa wanita tua yang tadi mereka anggap pengemis, ternyata adalah ibu kandung dari pengantin pria. Beberapa tamu dari pihak keluarga Arvin bahkan saling berbisik dengan wajah canggung. Salah seorang kerabat jauh mencoba mendekat, namun Arvin menoleh dan mengangkat tangannya. Sebuah isyarat bahwa tak ada yang boleh mendekat. Karin masih berdiri mematung. Gaun putihnya yang menjuntai menyentuh lantai kini terasa berat di tubuhnya. Tangannya mengepal. Matanya tak berkedip memandangi adegan di depannya. Dadanya naik turun. Wajah cantiknya kini terlihat pucat. Di antara kilatan kamera dan sorotan lampu gantung, Karin merasa seluruh tubuhnya terbakar malu. Namun dalam batinnya, muncul suara-suara yang mencoba menolak kenyataan. Tidak mungkin wanita itu cuma peminta-minta. Mana mungkin dia ibu kandung Arvin? Mana mungkin Arvin, suamiku, punya ibu seperti itu? Tapi kenyataan tak bisa ditolak. Arvin berdiri perlahan, lalu menatap Karin. Tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Tatapan dingin, tajam, dan dalam. "Kamu tahu siapa beliau?" tanya Arvin pelan. Tapi suaranya cukup keras terdengar di ruangan yang hening. Karin tidak menjawab. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Arvin menggenggam tangan Ibu Rumiati dengan lembut, lalu berkata, "Beliau adalah ibu kandungku." Suara itu menggema di seluruh ballroom. Beberapa orang menutup mulut mereka karena kaget. Ada yang menunduk malu. Ada yang saling menatap dengan tatapan bingung. Beberapa bahkan mulai menyembunyikan ponsel mereka. Takut rekaman yang tadi mereka buat menjadi bumerang. Tubuh Karin limbung. Gaunnya terasa mencekik. Dunia yang semula ia kuasai sepenuhnya, kini runtuh hanya karena satu kalimat.
Ah, Arvin aku nggak tahu. Ucap Karin akhirnya. Suaranya lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Arvin menatapnya tanpa senyum. Kamu nggak tahu karena kamu tidak pernah mau tahu. Kamu lihat seseorang dari bajunya, dari sandalnya, dari bentuk tas plastik yang dia bawa. Langkah Arvin mendekat. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan kemarahan yang tertahan. Kamu tarik jilbab beliau, di depan semua orang di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia. Kamu mempermalukan ibuku, istri dari ayah kandungku, orang yang mengandungku, membesarkanku dengan air mata, dan berdoa untukku setiap malam meskipun aku tidak pernah membalas satupun suratnya. Karin mulai menangis. Air matanya mengalir deras, menyatu dengan riasan wajah mahal yang mulai luntur. Aku cuma pikir dia pengganggu. Arvin, dia datang tiba-tiba dan kamu main hakim sendiri. Potong Arvin. Karin tak bisa menjawab. Ibu Rumiati berdiri memegang lengan anaknya. Suaranya lirih tapi jelas. Nak, jangan marah, mungkin ibu memang kelihatan kotor. Ibu memang gak pantas berdiri di antara tamu-tamu mewah ini. Ibu cuma kangen kamu. Arvin memegang tangan ibunya. Ia menatap wajah wanita itu dengan penuh luka dan penyesalan. Ibu nggak salah. Aku yang salah. Aku pergi dan lupa jalan pulang. Suasana menjadi penuh haru. Banyak tamu yang mengusap air mata secara diam-diam. Tapi belum ada yang tahu, belum ada yang bisa menebak, bahwa di balik semua ini, ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan yang akan Arvin lakukan. Karena bagi Arvin, satu kesalahan bisa dimaafkan. Tapi penghinaan terhadap ibunya, di hari pernikahan, di depan umum, adalah garis yang tak bisa dilewati begitu saja. Arvin menoleh ke arah pembawa acara. Dengan suara tegas ia berkata, "Matikan musiknya. Tutup semua kamera. Hentikan acara ini." Tamu-tamu terkejut. Karin terbelalak. "Tunggu, kamu mau apa? Ini pesta kita. Arvin, ini." Arvin menatapnya sekali lagi. Tatapan itu seperti pisau yang mengiris tenang. "Lupakan pesta. Aku cuma pengen bilang satu hal padamu dan setelah itu, kamu boleh pergi." Karin menatap suaminya dengan panik. Ia tahu, satu kalimat itu akan mengubah segalanya. Dan kalimat itu akan keluar di bab berikutnya. Langit di luar ballroom mulai mendung, seolah ikut menyerap ketegangan yang melingkupi ruangan. Aroma mawar dan bunga lili dari dekorasi mewah yang tadinya begitu harum kini seperti kehilangan makna. Para tamu berdiri kaku, sebagian sudah mulai melepas sepatu hak tinggi karena tegang, sebagian lain menggeser kursi tanpa suara. Arvin berdiri tegap. Di sampingnya, Ibu Rumiati menggenggam kain batik pemberiannya yang sudah terlipat rapi. Tangannya masih gemetar. Ia tidak mengerti kemana arah semua ini, namun ia tahu bahwa hari ini bukan lagi hari biasa. Ini adalah hari yang akan dikenang sepanjang hidupnya, entah sebagai awal baru atau kehancuran total. Karin, sang pengantin wanita, berdiri di atas panggung dengan gaun putih yang kini terlihat bagai tirai kesombongan yang mulai runtuh. Make-up-nya luntur, matanya bengkak, dan bibirnya bergetar. Ia tidak lagi memancarkan aura anggun seorang istri. Ia hanya seorang wanita muda yang sedang menghadapi amarah suami yang tak ia kenal sedalam itu sebelumnya. Arvin menatap lurus ke arah Karin. "Sebelum kamu masuk ke hidupku," ucapnya pelan tapi jelas, "aku selalu percaya bahwa masa depan dibentuk oleh pilihan-pilihan yang kita buat. Dan hari ini, kamu sudah memilih." Karin menunduk. Air matanya jatuh satu-satu, menetes ke lantai panggung. Arvin melanjutkan. Nadanya makin dalam. "Kamu memilih menghina wanita yang bahkan belum kamu kenal. Kamu tarik jilbabnya, kamu sebut dia peminta-minta. Kamu mempermalukan satu-satunya orang yang selama ini tidak pernah berhenti mendoakan kita." Ia melangkah satu langkah mendekat. Tangannya mengepal. "Aku pikir, menikah denganmu adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Tapi ternyata, yang terbaik adalah saat aku sadar bahwa aku masih punya kesempatan untuk melindungi ibu sebelum semuanya terlambat." Karin mengangkat wajahnya. Napasnya tak teratur. "Arvin, aku mohon.
Namun kalimat Arvin berikutnya memutuskan segalanya. Pernikahan ini batal. Hari ini, di depan semua saksi, aku mencabut niatku untuk menjadikanmu istriku. Bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu jelek, tapi karena kamu menghina ibuku. Seisi ruangan mendadak riuh. Beberapa tamu berteriak pelan karena syok. Beberapa lainnya mencoba menenangkan Karin yang mulai terhuyung. Karin berteriak, "Tidak, Arvin. Kamu nggak bisa lakukan ini. Kita sudah ijab kabul. Sudah tanda tangan. Sudah semuanya." Arvin menoleh ke arah penghulu dan keluarga. "Maafkan saya. Saya bertanggung jawab penuh atas ini. Tapi saya tidak akan hidup bersama orang yang tidak menghormati ibunya sendiri, apalagi menghina ibu saya." Karin menangis keras. Ia berusaha meraih tangan Arvin, namun pria itu mundur satu langkah. "Aku tidak akan membiarkan hidup ibuku kembali diinjak-injak. Selama ini, aku memang jauh dari beliau. Tapi mulai hari ini, aku pulang." Arvin berbalik. Ia mendekat ke Ibu Rumiati, menggandeng tangannya dengan penuh hormat, dan berkata, "Bu, kita pulang ya." Ibu Rumiati menggeleng perlahan. "Nak, ini pernikahanmu." "Bukan, Bu. Ini bukan hari bahagiaku. Ini hari ibu dihina, di depan semua orang. Dan aku tidak akan pernah melupakan itu." Langkah kaki Arvin dan ibunya perlahan turun dari panggung. Sepatu mahal yang dipakainya kini menyentuh lantai karpet merah dengan langkah yang pasti. Di belakang mereka, suara Karin masih terdengar memohon, namun tak lagi didengar. Sementara itu, media sosial mulai meledak. Beberapa tamu yang sempat merekam insiden penghinaan jilbab sudah mengunggah video itu tanpa pikir panjang. Video yang menampilkan wajah Karin saat menarik jilbab dan memaki seorang wanita tua kini mulai menyebar cepat. Judul-judul seperti, "Pengantin hina ibu mertua lalu ditinggal suami saat resepsi," memenuhi layar ponsel. Dan hanya dalam waktu beberapa menit setelah Arvin meninggalkan gedung itu, dunia mulai membicarakan tragedi di balik pesta termewah tahun ini. Namun kisah ini belum berakhir. Di luar sana, dunia sedang menunggu reaksi. Dan di balik kejadian hari ini, masih banyak luka yang akan terbuka. Langkah kaki Arvin dan Ibu Rumiati perlahan meninggalkan ballroom megah yang tadi menjadi pusat perhatian. Tangan Arvin masih menggenggam tangan ibunya dengan erat. Di balik kemarahan dan luka yang ia rasakan, ada ketenangan yang mulai tumbuh, ketenangan karena ia akhirnya memilih yang benar. Ia memilih pulang. Namun di belakang mereka, ruangan yang semula dipenuhi tawa, musik, dan hiasan mewah kini berubah menjadi ruang krisis. Suara Karin masih terdengar samar memanggil nama Arvin dengan histeris, namun tak ada lagi yang menjawab. Beberapa tamu dari pihak Karin mulai meninggalkan lokasi. Ada yang tak sanggup menyaksikan lagi, ada pula yang takut ikut terseret skandal. Di sisi lain, keluarga Karin hanya bisa diam. Ayahnya, Pak Wulandari, seorang pengusaha besar yang terkenal galak dan angkuh, terlihat duduk terdiam dengan wajah kelam. Istrinya, yang dari awal tampak menyeringai puas melihat kemewahan resepsi, kini menyembunyikan wajah di balik kipas tangan, malu luar biasa. Namun tidak ada yang lebih terpukul dibanding Karin. Gaun pengantinnya yang semula membuat iri seluruh tamu wanita, kini terasa seperti beban ratusan kilo di tubuhnya. Make-up tebal di wajahnya mulai luntur, menyatu dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Ia terduduk di lantai panggung, lututnya lemas. Buket bunga yang tadinya ia genggam dengan bangga, kini tergeletak di lantai, terinjak-injak oleh langkah tamu yang panik meninggalkan lokasi. Matanya kosong. Dunia di sekelilingnya seolah runtuh perlahan. Manajer hotel mencoba menenangkan suasana, meminta para tamu untuk tetap duduk dan menikmati makanan, tapi tak satu pun tamu mau kembali menikmati pesta yang penuh aib ini. Karin masih berharap ini semua hanya mimpi. Ia masih berharap Arvin akan berbalik dan memaafkannya. Tapi tak ada yang kembali. Dan waktu tak bisa ditarik ulang. Tak berselang lama, suara notifikasi ponsel mulai berdentang tanpa henti. Semua orang mulai menerima pesan, tautan, dan video pendek yang mulai viral di media sosial. Video penghinaan di mana Karin menarik jilbab seorang wanita tua di depan tamu,
kemudian diakhiri dengan pernyataan Arvin bahwa itu adalah ibu kandungnya, menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu 1 jam saja, tagar pengantin durhaka menjadi trending nomor 1. Warganet ramai-ramai membagikan video itu dengan komentar pedas. Gila, tega banget narik jilbab ibu mertua sendiri. Masya Allah, lihat ekspresi ibunya, hancur banget. Untung Arvin masih punya hati. Respect banget. Karma datangnya cepat sekarang. Uang bisa beli gaun, tapi nggak bisa beli adab. Karin menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia membaca komentar-komentar itu sambil terisak. Ia mencoba menelepon Arvin, tapi tak diangkat. Ia kirim pesan panjang, tidak dibalas. Bahkan kini, nomor Arvin sudah memblokirnya. Ia mencoba menghubungi tim manajemen pernikahan, berharap bisa menghapus video yang bocor. Tapi semuanya telat. Video itu sudah diunggah ulang ribuan akun. Bahkan media gosip nasional mulai menghubungi pihak hotel untuk klarifikasi. Sementara itu, Arvin dan Ibu Rumiati naik mobil sederhana menuju rumah kontrakan kecil yang dulu sempat Arvin sewa saat kuliah. Di dalam mobil, Arvin menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku minta maaf karena selama ini ninggalin ibu. Aku bodoh, Bu," ucap Arvin sambil menunduk. Ibu Rumiati menatap wajah anaknya dengan mata berkaca-kaca, lalu menyentuh pipinya. "Enggak, Nak, kamu enggak bodoh. Kamu cuma hilang sebentar, tapi kamu pulang. Itu lebih dari cukup buat ibu." Di luar, hujan mulai turun perlahan. Langit seolah ikut menangis atas luka yang terbuka hari itu. Tapi di balik jendela mobil yang basah oleh titik hujan, senyum lembut Ibu Rumiati mulai mengembang. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian lagi. Sementara itu, Karin masih terjebak di ballroom yang kini sepi dan penuh rasa malu. Beberapa petugas mulai merapikan meja, membuang makanan yang tak disentuh. Para dekorator mulai menggulung karpet merah yang kini basah oleh air mata dan keringat penyesalan. Dan di sudut ruangan itu, duduk seorang wanita dengan gaun putih yang lusuh oleh air mata, rambut yang mulai berantakan, dan wajah yang kosong. Hari yang seharusnya menjadi hari termewah dalam hidupnya, berubah menjadi hari paling kelam. Namun perjalanan belum selesai. Dunia di luar sana masih punya banyak jawaban dan ujian. 3 hari berlalu sejak tragedi di hari pernikahan Karin dan Arvin. Namun bagi Karin, waktu terasa seperti berhenti. Setiap detik yang berlalu, seperti tikaman kecil yang mengoyak harga diri dan kehidupannya sedikit demi sedikit. Ia mengurung diri di kamar apartemen mewah yang sebelumnya dipersiapkan untuk bulan madu. Tirai jendela tertutup rapat. Lampu tidak dinyalakan. Dan di tengah kegelapan kamar itu, Karin duduk meringkuk di ujung ranjang, masih mengenakan baju tidur berbahan sutra yang sudah kusut dan basah oleh air mata. Ponselnya terus berbunyi. Ribuan notifikasi datang dari media sosial. Berita-berita infotainment menyebarkan potongan video yang semakin memojokkannya. Wajahnya muncul di mana-mana. Judulnya semua sama. Pengantin sombong tarik jilbab ibu mertua, ditinggal suami saat resepsi. Skandal Karin, istri Arvin yang tidak tahu diri. Pengantin cantik, hati busuk, netizen murka. Komentar-komentar jahat datang tiada henti. Bahkan akun media sosial miliknya kini dibanjiri ribuan hujatan setiap jam. Banyak pihak sponsor yang dulunya mendukung acara pernikahannya kini menarik diri. Beberapa produk yang sempat menjalin kerjasama sebagai endorsement pun segera memutuskan kontrak. Orang tuanya yang dulu bangga karena menikahkan anaknya dengan pria mapan dan populer, kini malah saling menyalahkan. Rumah keluarga Karin menjadi sepi, dan ayahnya tak mau bicara apapun sejak insiden itu viral. Bahkan sang ibu, yang sebelumnya merasa bangga dengan pernikahan putrinya, kini hanya bisa duduk lemas di sofa, menonton berita yang terus mengulang kejadian memalukan itu. Karin mencoba menelepon Arvin lagi, tapi tetap tidak diangkat. Ia mengirim pesan panjang, berisi penyesalan dan permintaan maaf, namun centangnya hanya satu. Ia bahkan pernah berpikir untuk datang ke rumah kontrakan Arvin, tapi tubuhnya terlalu lemah, mentalnya hancur, dan ia terlalu malu untuk bertemu siapapun.
Dalam diamnya, Karin membuka kembali video kejadian itu. Ia menonton ulang wajah wanita tua yang ia hina. Jilbab pudar, tangan keriput yang memegang plastik bening mata yang ketakutan saat dirinya menarik jilbab itu dari kepala sang ibu. Ia menonton ekspresi Arvin saat berteriak padanya. Saat memeluk ibunya, lalu menatapnya dengan tatapan dingin yang tak pernah ia lupakan. Air mata Karin kembali mengalir. "Kenapa aku bisa sejahat itu?" bisiknya pelan. "Kenapa aku nggak lihat siapa dia? Kenapa aku begitu buta?" Ia melihat ke cermin besar di samping ranjang. Wajahnya pucat, pipinya sembab, dan di balik mata itu, tidak ada kebanggaan. Tidak ada lagi kecantikan yang bisa disombongkan. Hanya ada penyesalan. Karin kemudian berdiri pelan, membuka lemari, dan menarik keluar kotak yang berisi gaun pengantinnya. Gaun yang dulu ia banggakan, yang ia pilih sendiri dari butik paling mahal di Jakarta. Kini ia keluarkan dan letakkan di atas ranjang. Ia menatap gaun itu lama, sangat lama. Jemarinya menyentuh bordiran bunga-bunga yang dulu membuatnya merasa paling cantik di dunia. Tapi kini, tak ada kilau dari manik-manik itu yang bisa menyembunyikan kegelapan di hatinya. Ia peluk gaun itu sambil terisak, seperti memeluk sisa-sisa harga diri yang telah hancur. Di sisi lain kota, Arvin dan Ibu Rumiati mulai menjalani kehidupan baru mereka di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, bahkan masih banyak genteng yang bocor dan dinding yang retak. Tapi suasananya hangat. Setiap pagi, Arvin membantu ibunya menyiapkan sarapan. Mereka duduk di lantai karena tidak ada meja makan. Tapi suasana itu jauh lebih nyaman daripada duduk di ballroom besar bersama orang-orang bermuka dua. Arvin memutuskan cuti dari semua urusan perusahaan. Ia bahkan menyerahkan semua urusan bisnis kepada asisten kepercayaannya. Bagi Arvin, waktunya kini adalah untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Untuk merawat ibunya. Untuk menyembuhkan luka yang sudah terlalu lama ia biarkan sendiri. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun di luar jendela, Ibu Rumiati duduk di dekat lampu temaram sambil menyulam potongan kain batik. Arvin duduk di sebelahnya. "Bu, kalau nanti ada yang ngajak kerja sama bisnis, kita bikin usaha bareng yuk. Usaha kecil aja. Tapi ibu yang jadi pemiliknya," ujar Arvin sambil tersenyum. Ibu Rumiati menoleh pelan. "Nak, ibu ini siapa? Bisa apa?" "Ibu nggak ngerti apa-apa soal bisnis." Arvin memegang tangan ibunya. "Ibu punya hati yang bersih. Itu yang paling penting. Dunia butuh lebih banyak orang seperti ibu." Sementara itu, di ujung kota, Karin masih duduk di bawah cahaya lampu kamar yang suram. Ia menatap ponselnya sekali lagi, membuka catatan kosong, dan mulai mengetik. Untuk Ibu Rumiati. Tapi ia tidak tahu harus menulis apa setelah itu. Tangannya gemetar. Kata-kata tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang ia torehkan. Dan di saat semua tidur, Karin menangis sendirian, di balik gaun putih yang hanya menyisakan luka. 1 minggu berlalu sejak peristiwa yang mengguncang pesta pernikahan itu. Waktu yang bagi sebagian orang mungkin terasa biasa saja, namun tidak bagi 2 orang yang hidupnya berubah drastis sejak saat itu, Arvin dan Karin. Di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, suasana hangat dan tenang mulai mengisi hari-hari Ibu Rumiati. Rumah itu jauh dari mewah. Hanya memiliki 2 kamar kecil dan dapur sempit yang dindingnya belum diplester sempurna. Tapi di rumah itu, tawa pelan mulai terdengar setiap pagi. Setiap subuh, Arvin bangun lebih dulu untuk menyiapkan air hangat bagi ibunya. Ia menyapu halaman kecil dan menyiram tanaman liar yang tumbuh di sisi pagar bambu. Ia bahkan membeli 1 set kompor baru untuk menggantikan kompor tua yang sering ngadat. Bersama ibunya, Arvin memulai usaha kecil-kecilan. Mereka membuka warung nasi sederhana di depan rumah. Modalnya tak seberapa, hanya dari tabungan pribadi Arvin yang disisihkan secara diam-diam. Ia tidak ingin menggunakan nama besarnya. Ia ingin semua dimulai dari bawah, dari titik kepercayaan dan keikhlasan. Warung itu sederhana. Meja kayu panjang, 2 kursi plastik, dan papan tulisan tangan. Warung nasi Ibu Rumiati. Namun entah dari mana datangnya, warung itu mulai ramai.
Awalnya hanya tetangga sekitar yang mampir. Tapi kemudian, seorang pelanggan mengambil gambar Ibu Rumiati yang melayani dengan senyum tulus, lalu mengunggah ke media sosial. Foto itu viral. Ini ibu yang dulu dihina di pernikahan mewah itu, kan? Sekarang buka warung. Saya mampir, dan makanannya enak banget. Beliau luar biasa, saya makan sambil nangis. Hatiku campur aduk. Gak nyangka, dari seorang ibu yang ditarik jilbabnya, sekarang malah jadi simbol ketulusan. Komentar positif membanjiri unggahan itu. Banyak yang ingin datang ke warung itu bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk meminta maaf atas sikap dia mereka waktu itu. Sejumlah selebriti bahkan diam-diam datang, duduk di bangku kecil dan menyantap nasi sederhana dengan penuh hormat. Namun di sisi lain kota, kehidupan Karin seperti kapal karam yang tak mampu mengapung lagi. Apartemennya sepi. Telepon sudah tidak berdering. Manajer yang dulu membantunya mengatur jadwal endorse dan wawancara kini tak bisa dihubungi. Bahkan brand kosmetik ternama yang dulu mempercayakannya jadi wajah utama iklan mereka kini menggantinya dengan influencer baru. Ia keluar rumah hanya untuk hal penting, dan bahkan itu pun dengan masker dan kacamata hitam. Tapi tetap saja, sekali waktu, ada yang mengenalinya. Dan tiap itu terjadi, tatapan penuh penilaian langsung menusuk jantungnya. Kok berani keluar rumah? Itu loh, yang tarik jilbab ibu kandung suaminya sendiri. Sombong sih, akhirnya ditinggal juga. Suatu sore, Karin mencoba berjalan ke minimarket di dekat apartemen. Tapi langkahnya berhenti ketika seorang ibu bersama anaknya tiba-tiba menarik anaknya menjauh begitu melihat Karin berdiri di depan etalase. Jangan dekat-dekat situ ya, nak, itu yang suka menghina orang tua. Ucap si ibu dengan suara cukup keras agar terdengar. Karin terpaku. Napasnya tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia memutar tubuh dan pulang tanpa jadi membeli apapun. Setibanya di apartemen, ia melempar tas ke sofa dan duduk dengan tubuh lemas. Di hadapannya, layar televisi menampilkan segmen berita tentang warung sederhana milik Ibu Rumiati dan Arvin. Terlihat wajah ibu tua itu melayani pembeli dengan senyum lembut. Dan di sebelahnya, Arvin dengan kaos biasa dan celemek biru, menyajikan minuman untuk pelanggan. Pewawancara bertanya, "Apa yang membuat Anda memulai semua ini dari nol?" Arvin menjawab dengan senyum tenang, "Karena semua yang mahal tidak berarti tanpa restu dan cinta seorang ibu." Kalimat itu menusuk dada Karin. Ia matikan televisi dengan gerakan cepat. Tapi suara Arvin seolah masih menggema di kepalanya. Matanya tertuju pada surat yang sudah beberapa hari belum ia kirim. Surat permintaan maaf yang ia tulis dengan tangan sendiri. Namun tak berani ia kirimkan ke alamat warung itu. Malamnya, Karin berdiri di balkon. Matanya menatap kota yang dipenuhi lampu-lampu. Dulu, ia merasa menjadi bagian dari cahaya itu. Kini, ia hanyalah bayangan yang dilupakan. Hatinya penuh penyesalan. Ia merindukan Arvin. Bukan sekadar status suami, tapi sosoknya, pria yang jujur, lembut, dan penuh tanggung jawab. Tapi ia tahu, luka yang ia torehkan pada pria itu terlalu dalam. Terlalu perih untuk dihapus hanya dengan air mata. Dan pada malam itu, Karin hanya bisa membenamkan wajahnya ke dalam bantal, menangis dalam diam. Karena kadang, dunia memang tidak menghukum dengan cepat. Tapi saat ia melakukannya, ia menghukum dengan cermin. Dan Karin kini sedang menatap pantulan dirinya yang sudah tak ia kenali lagi. Malam perlahan merambat menuju pagi. Di kamar apartemen yang kini tak lagi bernyawa, Karin terjaga, duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Di hadapannya, kertas-kertas berserakan. Semua berisi kalimat yang berulang-ulang ia tulis dan coret. Permintaan maaf. Ia sudah menulis surat itu lebih dari 10 kali. Isinya hampir sama. Tapi tak satu pun yang terasa cukup layak untuk menghapus luka yang ia sebabkan. Kata, maaf, terasa terlalu kecil, terlalu ringan jika dibandingkan dengan apa yang ia lakukan pada wanita tua yang seharusnya ia panggil, ibu. Akhirnya, saat fajar mulai menyentuh jendela, Karin mengambil selembar surat paling utuh dan memasukkannya ke dalam amplop. Di luar amplop itu, ia menulis pelan dengan tangan gemetar.
Untuk Ibu Rumiati. Ia mengenakan jaket panjang, menutupi sebagian besar tubuhnya, lalu keluar dari apartemen dengan langkah pelan. Kali ini, ia tidak peduli jika ada yang mengenali. Ia membawa amplop itu seperti membawa beban besar yang harus segera ia lepaskan. Dengan bantuan sopir ojek daring, ia melaju menuju alamat yang ia temukan dari salah satu unggahan netizen tentang warung sederhana yang viral. Di sepanjang perjalanan, ia terus memandang keluar jendela. Matanya kosong, tapi hatinya terus berdetak, lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di ujung gang sempit di pinggiran kota, ia turun dan melanjutkan jalan kaki. Warung kecil itu sudah terlihat dari kejauhan. Meja kayu, kursi plastik, papan sederhana bertuliskan, "Warung Nasi Ibu Rumiati," masih tergantung di pagar bambu. Di bawah bayangan pohon mangga yang rindang, tampak Ibu Rumiati sedang menyapu halaman kecil, sambil sesekali tersenyum menyapa tetangga yang lewat. Karin berhenti beberapa meter sebelum warung. Ia berdiri di balik tiang listrik, memperhatikan dari jauh. Tiba-tiba, Arvin muncul dari dalam rumah membawa panci besar. Ia menurunkan panci itu ke atas tungku, lalu mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Adegan itu membuat Karin terpaku. Ia merasa seperti orang asing. Dunia yang dulu sangat ia kuasai kini hanya bisa ia pandangi dari jauh. Ia tak sanggup mendekat, tak sanggup bertemu muka. Ia hanya ingin memberikan surat itu, lalu pergi. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekat saat Arvin dan ibunya masuk ke dalam rumah. Ia menaruh amplop itu di atas meja warung yang kosong. Tangannya gemetar. Namun saat hendak berbalik, sebuah suara pelan menyentaknya. "Karin." Ia menoleh. Arvin berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. Tidak marah, tidak pula hangat, hanya tenang. Dan dalam tatapan itu, Karin bisa merasakan jurang yang lebar, antara dulu dan sekarang. Karin menunduk dalam-dalam. Aku cuma mau titip surat buat ibu lalu pergi. Ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Arvin mendekat. Ia melihat surat di atas meja, mengambilnya, namun tidak langsung membukanya. Ia hanya menatapnya, lalu berkata, "Kenapa kamu datang sekarang?" Karin terdiam. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, "Karena aku nggak bisa tidur, Arvin. Karena aku sadar, aku menghancurkan bukan hanya pernikahan kita, tapi hati seorang ibu yang tidak pernah menyakitiku." Arvin menunduk, menahan napas. Ia belum membuka surat itu. Ia tidak tahu apakah hatinya siap membaca isi dari orang yang membuat ibunya menangis di depan umum. Karin melangkah mundur. "Aku nggak minta kamu terima aku lagi. Nggak. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku salah." Langkah kakinya berbalik. Tapi sebelum ia pergi, Ibu Rumiati tiba-tiba muncul dari pintu. Tubuhnya kurus, namun wajahnya teduh seperti biasa. Karin berhenti. Tubuhnya kaku. Ibu Rumiati memandangnya lama. Sangat lama. Lalu berkata dengan suara lembut, "Nak, kenapa kamu nggak datang dari dulu? Duduklah sebentar." Karin menoleh perlahan. Matanya berlinang. "Tapi Bu, saya sudah keterlaluan." Ibu tahu. Tapi ibu juga tahu, semua orang bisa berubah. "Ibu sudah terlalu tua untuk menyimpan benci," jawab Ibu Rumiati sambil menarik bangku kayu. Karin duduk perlahan. Tangisnya pecah. Ia genggam tangan Ibu Rumiati, menciuminya berkali-kali. "Maaf, Bu. Saya mohon maafkan saya." Ibu Rumiati hanya tersenyum pelan. "Kalau kamu ikhlas, maaf itu sudah ibu berikan sejak malam pertama kamu pulang dengan tangisan." Arvin menatap ibunya dengan haru. Ia tak menyangka, setelah semua yang terjadi, ibunya tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Namun meski dimaafkan, Arvin tahu, kepercayaan tidak tumbuh dalam sehari. Dan luka yang pernah tercipta tak bisa hilang hanya dengan satu pertemuan. Untuk saat ini, cukup sampai di sini. Surat itu belum dibuka. Arvin menyimpannya dalam saku kemeja. Ia belum tahu kapan ia siap membaca. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, Karin pulang dengan wajah yang sedikit lebih tenang.
Bukan karena ia diterima kembali, tapi karena ia tahu, pintu yang ia rusak, setidaknya belum sepenuhnya tertutup. Pagi itu, matahari bersinar hangat di langit kota. Udara masih segar, dan di depan rumah kontrakan yang sekaligus menjadi tempat tinggal dan warung kecil, aroma wangi nasi hangat mulai menyebar ke jalanan sempit. Warung nasi Ibu Rumiati semakin ramai. Tak hanya karena rasa makanannya yang memang enak, tapi juga karena kehangatan yang terpancar dari senyum si ibu pemilik warung dan anak lelakinya yang kini selalu membantu di dapur. Tetangga-tetangga yang dulu tak mengenal siapa Arvin kini mulai akrab. Setiap pagi, mereka melihat pria muda dengan wajah tenang dan tangan sigap itu mengangkut beras, mengangkat panci besar, atau sekadar duduk menemani ibunya menyusun lauk di etalase kecil. Arvin tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu hadir di pesta mewah. Tidak ada lagi jas mahal atau sepatu kulit mengilap. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih bernilai. Ketulusan. Ia mulai dikenal warga sekitar bukan sebagai pengusaha besar, tapi sebagai anak dari Ibu Rumiati. Dan itu cukup membuatnya bahagia. Suatu siang, seorang pria tua dengan setelan rapi datang ke warung. Ia duduk pelan dan memesan sepiring nasi sayur lodeh, sambil memandangi sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Arvin mendekat, menyajikan makanan sambil tersenyum. "Silakan, Pak. Mau tambah sambalnya?" Pria tua itu mengangguk, lalu bertanya, "Kamu Arvin, ya?" Arvin sedikit terkejut, tapi mengangguk. "Iya, saya. Dulu saya teman almarhum ayahmu. Kami pernah satu proyek sebelum beliau kecelakaan. Aku tahu kamu diadopsi, dan setelah itu menghilang dari radar. Tapi aku ingat matamu. Sama seperti ayahmu." Arvin terdiam sejenak. Lalu ia duduk pelan di samping pria itu. Pria tua itu melanjutkan, "Ayahmu orang jujur. Dulu dia bilang, kalau aku mati, aku cuma pengen anakku jadi orang yang hormat sama ibunya. Kau tahu, kata-kata itu terus terngiang-ngiang sampai hari ini." Mata Arvin mulai berkaca-kaca. Ia genggam tangan pria itu pelan, lalu berkata lirih, "Saya hampir lupa janji itu, Pak, tapi sekarang saya mau bayar semuanya, pelan-pelan mulai dari sini." Mereka terdiam bersama, hanya ditemani suara sendok dan gelas dari para pelanggan lain. Tapi hati Arvin terasa lebih ringan. Setelah pria itu pergi, Ibu Rumiati mendekat. "Siapa dia, Nak?" "Teman almarhum ayah. Dia bilang ayah pengin aku jadi anak yang selalu hormat sama ibu." Ibu Rumiati tersenyum. "Berarti ayahmu sekarang sudah tenang melihat kamu pulang." Sementara itu, Karin menjalani hari-hari yang sunyi. Ia memutuskan untuk menutup seluruh akun media sosial. Ia keluar dari grup pertemanan yang dulu menjadi pusat gosip dan pujian. Ia bahkan menolak tawaran brand untuk membuat klarifikasi publik di televisi. Ia tidak ingin menambal lukanya dengan sensasi. Karin mulai melakukan hal-hal kecil. Ia ikut komunitas pengajian ibu-ibu di kampung ibunya. Ia mulai belajar memasak, membaca buku tentang adab, dan menulis diari setiap malam. Dalam diari itu, ia tak pernah menulis nama Arvin atau Ibu Rumiati secara langsung. Tapi kalimat-kalimatnya selalu mengarah pada penyesalan dan doa. Doa agar suatu hari, ia bisa menjadi pribadi yang layak dihormati bukan karena wajah atau pakaian mahal, tapi karena hatinya. Ia mulai menggunakan waktu luangnya untuk membantu di panti asuhan kecil di daerah Jakarta Timur. Di sana, ia bertemu anak-anak yatim yang tidak tahu siapa orang tua mereka. Ia mencuci pakaian mereka, menyuapi makan, dan bahkan mendongeng sebelum tidur. Saat ditanya oleh pengurus panti kenapa ia bersedia membantu tanpa dibayar, Karin hanya menjawab, "Karena aku ingin belajar jadi manusia lagi." Sore itu, saat ia sedang menyuapi seorang anak kecil bernama Dito, tiba-tiba anak itu bertanya dengan polos, "Tante, kalau nanti besar, Dito bisa ketemu ibu kandung gak?" Karin tercekat. Ia terdiam sejenak, lalu membelai rambut Dito. "Kalau kamu terus berdoa dan jadi anak baik mungkin, Dito bisa peluk ibu itu suatu hari." Dito tersenyum, dan Karin pun tak kuasa menahan air mata yang mengalir diam-diam. Malamnya, sebelum tidur, ia menulis dalam diarinya, "Hari ini,
Aku tidak melihat wajah Arvin, tapi aku merasakan kehadirannya. Saat aku mengusap kepala anak yatim yang tak punya siapa-siapa. Mungkin beginilah perasaan Ibu Rumiati saat dulu kehilangan anaknya. Dan aku, untuk pertama kalinya, tahu luka itu tidak bisa sembuh hanya dengan maaf, tapi bisa mulai kering dengan ikhlas. Di warung kecil pinggir gang, Arvin dan ibunya duduk di kursi panjang sambil menikmati sisa-sisa nasi yang tidak habis. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya saling pandang dan tersenyum. Dan meskipun hari mulai gelap, cahaya kecil dari warung sederhana itu terus bersinar, menerangi gang kecil yang dulunya sunyi, menjadi rumah bagi cinta yang tulus. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian di hari pernikahan itu. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun bagi Arvin dan Ibu Rumiati, dan lebih lama lagi bagi Karin yang masih menjalani hari-hari penuh penyesalan dalam diam. Namun waktu, meski perlahan, tetap berjalan. Dan di antara luka yang masih tersisa, tumbuh hal-hal kecil yang membawa makna. Warung nasi Ibu Rumiati kini tidak lagi sekadar tempat makan. Ia telah menjadi simbol. Tempat banyak orang datang bukan hanya untuk menyantap makanan hangat, tapi juga untuk melihat bagaimana cinta seorang ibu bisa mengubah jalan hidup seorang anak. Arvin mengelola warung itu sepenuh hati. Ia tak ingin kembali ke gemerlap dunia usaha dalam waktu dekat. Ia ingin membuktikan bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari tanah rendah bisa berdiri tinggi tanpa meninggalkan akar. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Seseorang mengirimkan undangan via pos ke alamat warung. Di bagian depan amplop, tertulis tangan yang lembut namun tegas. Untuk Ibu Rumiati dan Arvin. Ibu Rumiati membuka perlahan. Di dalamnya, sebuah undangan acara amal dari sebuah yayasan anak yatim. Arvin membaca isinya. Tertulis bahwa acara ini diselenggarakan oleh relawan tetap di Panti Asuhan Darul Hikmah, dan salah satu panitianya bernama Karin Adisti. Di pojok undangan, ada catatan kecil yang ditulis tangan. Kalau Ibu dan Arvin berkenan hadir, saya ingin memperkenalkan dunia baru saya. Dunia yang saya pelajari dari kehilangan. Arvin terdiam lama. Ia tak langsung bicara. Ia menatap ibunya. Dan Ibu Rumiati pun hanya tersenyum tipis. Kalau kamu ingin datang, Ibu ikut. Hari acara itu pun tiba. Di sebuah halaman luas di belakang panti asuhan, anak-anak yatim berseliweran dengan tawa. Musik rebana mengalun pelan. Para relawan menyiapkan makanan di meja panjang. Tidak ada kemewahan. Tidak ada dekorasi mahal. Tapi yang terasa adalah kehangatan. Karin berdiri di tengah halaman, mengenakan gamis polos dan kerudung sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan. Di tangannya ada papan nama kecil. Relawan dapur. Ia tidak tahu bahwa hari itu Arvin dan Ibu Rumiati benar-benar datang. Langkah kaki mereka perlahan memasuki halaman. Beberapa relawan menyambut, lalu memberitahu Karin. Saat Karin menoleh dan melihat mereka, tubuhnya langsung kaku. Tangannya bergetar. Ia menunduk dalam, tidak sanggup menatap. Namun saat Ibu Rumiati mendekat dan memeluknya dengan lembut, air mata Karin langsung tumpah. Terima kasih sudah mengundang kami, Nak. Ucap Ibu Rumiati dengan suara lembut. Karin tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis di pelukan wanita yang dulu ia hina. Arvin berdiri tak jauh dari mereka. Ia melihat semuanya. Wajahnya tidak lagi tegang, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Ada luka yang masih ia jaga rapat-rapat. Tapi setidaknya, ia melihat bahwa Karin sedang belajar menjadi seseorang yang lebih baik. Setelah acara selesai, Arvin dan ibunya duduk di teras belakang panti bersama Karin. Mereka minum teh hangat sambil memandangi anak-anak yang bermain bola di halaman. Karin membuka suara. Aku tahu aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi, kalau boleh, aku cuma pengen bilang terima kasih, sudah datang. Arvin menatapnya. Aku datang karena ibu ingin datang. Karin mengangguk. Ia tahu, hubungan mereka tak akan kembali seperti dulu. Tapi tidak apa-apa. Karena hari itu, ia tidak lagi berharap untuk memiliki kembali. Ia hanya ingin belajar menghargai. Ibu Rumiati menggenggam tangan Karin.
Hidup itu bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bisa memperbaiki setelah merusak. Ibu sudah tua, tapi ibu percaya kamu punya hati yang sedang tumbuh. Langit sore itu berwarna jingga. Matahari perlahan turun di balik pepohonan. Dan angin yang berembus pelan membawa harum makanan dari dapur panti. Beberapa anak yatim datang menghampiri dan memeluk Karin, memanggilnya, "Tante baik." Arvin memperhatikan semua itu dalam diam. Ia berdiri, lalu berkata, "Aku pulang dulu, Bu. Masih ada dagangan belum diberesin." Ibu Rumiati mengangguk. "Ibu nyusul nanti. Ibu mau lihat anak-anak ini main dulu." Arvin tersenyum. Ia melangkah pelan, dan sebelum pergi, ia menoleh ke arah Karin. "Teruslah di sini. Kalau memang ini tempatmu sekarang." Karin mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan tetap di sini. Mungkin sampai hati ini cukup bersih, untuk kembali memandang kalian tanpa rasa takut." Dan saat Arvin berjalan pergi, Karin berdiri di samping Ibu Rumiati, menyaksikan siluet pria yang dulu ia miliki, kini menjadi cermin yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Pulang, ternyata bukan soal tempat. Pulang, adalah saat hati yang keras akhirnya bisa melunak. Dan di balik semua luka dan air mata, cinta yang tulus akan tetap menemukan jalannya. Pagi itu udara terasa berbeda. Angin yang berembus di gang kecil tempat warung nasi Ibu Rumiati berdiri membawa aroma tanah basah yang lembut. Seolah alam tahu bahwa hari ini akan ada yang istimewa terjadi di tempat sederhana itu. Arvin baru saja selesai menata nampan berisi tempe goreng dan telur balado. Sementara di dapur belakang, Ibu Rumiati sedang memotong sayur lodeh sambil bersenandung pelan, seperti biasa. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan warung. Dua orang pria muda berpakaian dinas pemerintah turun membawa map coklat besar dan tablet elektronik. "Permisi, warung nasi Ibu Rumiati ya?" tanya salah satu dari mereka dengan sopan. Arvin keluar, mengangguk. "Betul, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dari Dinas UMKM Kota, Mas. Beberapa waktu lalu warung ini masuk dalam daftar usaha mikro yang viral dan positif di masyarakat. Kami datang untuk mendata sekaligus menawarkan program legalisasi usaha mikro kecil agar bisa dapat perlindungan dan bantuan dari pemerintah." Arvin sedikit kaget, tapi wajahnya tetap tenang. "Wah, terima kasih. Tapi kami ini warung kecil, Mas. Nggak nyangka bisa diperhatikan." "Justru itu, Mas. Kami mau bantu usaha kecil yang jujur dan mandiri seperti ini." Arvin mengangguk, lalu mempersilakan mereka duduk di salah satu bangku plastik. Petugas mulai membuka map dan bertanya beberapa hal, dari nama pemilik, alamat, jenis usaha, hingga rencana pengembangan. Arvin menjawab satu persatu dengan jelas. Sesekali melihat ke arah ibunya yang masih sibuk di dapur. Sampai pada satu pertanyaan. "Nama lengkap pemilik usaha, sesuai KTP, siapa ya?" Arvin menoleh ke dalam. Lalu ia berkata pelan, "Ibu saya. Ini semua milik beliau. Saya cuma bantu-bantu." Petugas tersenyum. "Baik, nama lengkapnya siapa, Pak?" Arvin menarik napas, lalu menjawab tegas. "Rumiati binti Sastro Diwiryo." Seketika, tangan salah satu petugas yang sedang mengetik terhenti. Ia menoleh ke rekannya, lalu saling bertukar pandang. Petugas itu menatap Arvin dengan ragu. "Rumiati binti Sastro Diwiryo." Arvin mengangguk. "Maaf, Pak, tapi nama ini sama persis dengan nama yang tercatat di data kependudukan sebagai istri dari almarhum Bapak Haji Prasetya, tokoh masyarakat dari wilayah timur kota, pemilik yayasan sosial terbesar di zamannya." Arvin menatap mereka dengan tenang. "Iya, betul. Itu ayah kandung saya." Petugas terlihat tak percaya. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menunduk dan berkata, Kami minta maaf, Pak. Kami baru tahu." Arvin tersenyum. "Tidak perlu minta maaf. Ibu saya tidak pernah minta dihormati karena masa lalu. Kami hanya ingin hidup tenang dan jujur." Petugas mengangguk pelan. Ia menyelesaikan data, lalu berkata dengan nada hormat, "Kalau begitu,
Izinkan kami bantu membuatkan papan nama resmi untuk warung ini. Sebagai bagian dari program pemberdayaan usaha lokal. Papan nama? Tanya Arvin. Iya. Gratis dari kami. Tapi kami ingin menuliskan nama resmi sesuai data yang tadi Bapak berikan. Sebagai penghargaan. Arvin terdiam sejenak. Lalu ia menatap ke dapur. Ke arah ibunya yang masih sibuk mencicipi kuah sayur. Ia tersenyum kecil. Dan menjawab pelan. Kalau boleh tolong tulis begini saja. Warung Nasi Rumiati O Putra. 2 hari kemudian, papan itu datang. Papan kayu solid dengan cat putih bersih. Huruf timbul berwarna coklat tua. Di tengahnya tertulis nama itu. Warung Nasi Rumiati O Putra. Di bawahnya tertulis kecil. Usaha mandiri terdaftar Dinas UMKM Kota. Saat papan itu dipasang di atas pintu warung, warga sekitar berkumpul. Beberapa bertepuk tangan. Anak-anak kecil berlarian di depan gang sambil menunjuk papan itu. Ibu Rumiati berdiri di ambang pintu, mengenakan kerudung polos warna krem dan daster sederhana. Matanya tak berkedip memandangi papan itu. Tangannya yang kurus menggenggam erat lengan Arvin. Nama ibu ada di sana. Nak, nama ibu beneran ada di sana. Arvin tersenyum, memeluk ibunya pelan. Dan di bawahnya ada aku, Bu. Karena sekarang, aku nggak akan pernah pergi jauh lagi. Warga ramai-ramai meminta foto bersama. Beberapa media lokal yang sudah mendengar kisah ini mulai berdatangan. Tapi Arvin menolak semua permintaan wawancara. Warung ini bukan tempat sensasi. Ini tempat pulang. Hari itu ditutup dengan tawa. Warung sederhana itu menjelma jadi rumah kedua bagi banyak orang. Dan papan kecil yang kini tergantung di atas pintu, menjadi lambang dari semua yang selama ini hilang. Harga diri, kehormatan, dan cinta. Pagi itu, suasana di warung nasi Ibu Rumiati seperti biasa. Anak-anak sekolah lewat sambil membeli gorengan, pekerja kantoran singgah untuk sarapan, dan beberapa ibu-ibu duduk sembari mengobrol tentang harga sembako. Warung itu kini bukan sekadar tempat makan. Ia sudah menjadi bagian dari ritme harian warga sekitar. Dan pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Arvin duduk di bangku panjang dekat etalase kaca, membantu ibunya meracik sambal. Namun tanpa mereka sadari, seseorang berjalan perlahan dari ujung gang. Seorang perempuan mengenakan jilbab coklat polos dan gamis abu sederhana. Ia membawa tas kecil di tangannya. Wajahnya tertunduk, dan langkahnya pelan. Ia sampai di depan warung, memandang sebentar ke arah papan nama di atas pintu, lalu menarik napas panjang sebelum masuk dan duduk di ujung bangku paling jauh dari etalase. Tak ada yang mengenalinya. Ia hanya salah satu dari banyak pelanggan pagi itu. Dengan suara pelan, ia berkata kepada bocah laki-laki penjaga galon yang sesekali membantu melayani. Nasi sayur lodeh 1. Ya, Dik. Sama air putih aja. Anak itu mengangguk dan menyampaikan pesanannya ke Arvin. Arvin mengangguk pelan dan langsung menyendokkan nasi dan sayur ke piring. Namun saat ia menoleh ke arah pelanggan yang duduk paling ujung, pandangannya terhenti. Karin. Wajah yang tak lagi penuh bedak mahal. Mata yang tak lagi dipenuhi kebanggaan. Senyum yang tipis, tapi tenang. Ia tidak datang sebagai seseorang yang ingin mengulang masa lalu, atau memohon dikasihani. Ia hanya duduk, sebagai seseorang yang ingin membeli nasi dari warung milik seorang ibu yang pernah ia sakiti. Arvin tak bicara. Ia hanya menyerahkan piring itu melalui bocah kecil. Ia menatap Karin sejenak, lalu kembali ke dapur. Tidak marah, tidak juga hangat, hanya entel. Namun Ibu Rumiati, yang sedang mengiris tempe di belakang, merasakan sesuatu. Ia melongo keluar dan melihat perempuan itu. Beberapa detik ia diam. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengambil satu gelas, menuangkan air putih, lalu berjalan pelan menuju meja tempat Karin duduk. Ini minumnya, Nak. Karin langsung berdiri. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Bu, saya. Ibu Rumiati mengangkat tangannya pelan. Duduklah. Makan dulu. Perjalanan jauh pasti bikin perut lapar. Karin menunduk. Ia duduk kembali, dan mulai makan perlahan.
Setiap sendok terasa seperti menelan kenangan yang pahit. Tapi juga ada rasa yang ia rindukan. Rasa tulus. Rasa rumah. Ibu Rumiati tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di samping Karin, memandangi pelanggan lain sambil tersenyum. Sesekali matanya melirik perempuan di sebelahnya. Perempuan yang dulu menarik jilbabnya. Tapi hari ini, berjilbab dengan penuh kehormatan. Setelah makan habis, Karin menyodorkan uang 20.000. Tapi Ibu Rumiati hanya menggeleng pelan. Tidak usah. Sudah lunas. Karin memaksa. Tolong, Bu. Ini bukan sedekah. Ini bentuk penghormatan. Ibu Rumiati memandangnya, lalu menerima uang itu perlahan. Kalau begitu, sebagai tamu yang baik datanglah lagi besok. Karin mengangguk. Saya akan datang, Bu. Tapi tidak setiap hari. Hanya saat saya siap bertemu masa lalu. Sebelum pergi, Karin menoleh ke arah dapur. Arvin berdiri di sana, memotong cabai. Ia menoleh sejenak. Tatapan mereka bertemu. Karin tidak tersenyum. Arvin pun tidak. Tapi tatapan itu sudah tidak lagi menyimpan benci. Setelah itu, Karin melangkah keluar warung. Di bawah sinar matahari yang mulai hangat, ia berjalan meninggalkan gang kecil itu. Namun langkahnya lebih ringan. Lebih tenang. Hari itu, tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya dua hati yang belajar saling menerima, dalam diam. Dan seorang ibu yang tetap menjadi rumah bagi siapapun yang ingin kembali. Pagi itu langit cerah seperti langit di hari pertama Ramadan. Sinar matahari menyentuh lembut daun-daun yang bergetar pelan diterpa angin. Suara ayam berkokok dari halaman tetangga menjadi irama pembuka hari yang akan dikenang semua orang. Di warung kecil itu, hari ini bukan hari biasa. Meja kayu yang biasanya hanya dipenuhi piring dan sendok plastik ini dihias dengan kain putih dan pot kecil berisi bunga kertas. Beberapa kursi tambahan dipinjam dari rumah RT dan ditata rapi di sepanjang pinggir gang. Spanduk sederhana terpasang di depan, bertuliskan, "Syukuran sederhana, Warung Nasi Rumiati O Putra." Ibu Rumiati berdiri di depan warung mengenakan gamis biru tua dan jilbab putih bersih. Wajahnya berseri-seri. Meskipun terlihat gugup. Di sampingnya, Arvin mengenakan kemeja polos dan celana kain. Tak ada jas, tak ada dasi. Tapi semua mata yang memandang mereka menunjukkan rasa hormat yang tulus. Tamu-tamu mulai berdatangan. Warga sekitar, pelanggan setia, ibu-ibu dari majelis taklim, bahkan anak-anak dari panti asuhan yang dulu dikelola oleh relawan tempat Karin aktif. Mereka semua datang dengan tangan membawa tumpeng kecil, kue, dan doa. Lalu, di antara kerumunan itu, datanglah seseorang dengan langkah pelan. Karin. Ia mengenakan kerudung lembut berwarna gading dan gamis sederhana. Tidak menonjol, tapi sopan. Ia membawa 2 kantong besar berisi beras dan minyak goreng. Tidak banyak yang menoleh, tapi Ibu Rumiati melihatnya dari jauh dan tersenyum. Tanpa menunggu, Karin langsung menuju dapur. Ia membantu menata gelas plastik, menyendok kuah sayur, dan menyusun nasi bungkus yang akan dibagikan ke anak-anak. Tak banyak kata yang diucapkan, tapi kehadirannya lebih dari cukup. Tiba waktunya acara dimulai. Seorang tokoh masyarakat membuka dengan doa. Lalu tetua RT memberikan sambutan, menceritakan betapa warung kecil ini bukan sekadar tempat jualan, tapi tempat yang telah menyatukan banyak hati yang sempat tercerai. Di warung ini, kami bukan hanya makan. Kami belajar memaafkan, menghormati, dan bersyukur. Lalu Arvin berdiri, menggenggam mikrofon kecil yang dipinjam dari musola. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya tidak ingin pidato panjang. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Bahwa hari ini bukan tentang keberhasilan saya, tapi tentang pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah lelah mendoakan anaknya kembali. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu, hari ini saya ingin memberikan ini. Arvin membuka map coklat yang ia bawa sejak tadi. Ia keluarkan 1 lembar kertas. Sertifikat rumah. Ia ulurkan ke tangan Ibu Rumiati. Ibu tidak perlu tinggal di rumah kontrakan lagi.
Rumah kecil yang kita tinggali sekarang sudah resmi atas nama ibu. Semua surat sudah saya urus. Mulai hari ini, rumah itu adalah milik ibu sepenuhnya. Tangis meledak. Ibu Rumiati tak kuasa menahan air mata. Ia peluk anaknya erat-erat, seperti pelukan pertama di hari kepulangan yang tak pernah ia duga. Tamu-tamu berdiri, bertepuk tangan. Beberapa bahkan ikut meneteskan air mata. Di antara kerumunan itu, Karin berdiri diam di belakang meja saji. Ia tidak mencoba mendekat, tapi senyumnya tulus. Ia ikut bertepuk tangan. Dan saat pandangan Arvin sempat berpapasan dengannya, Arvin mengangguk pelan. Sebuah pengakuan. Bukan cinta. Bukan janji. Tapi pengakuan bahwa ia melihat Karin telah berubah. Acara itu selesai menjelang sore. Satu persatu tamu pamit. Anak-anak panti melambaikan tangan, membawa nasi bungkus dan hadiah kecil. Ibu-ibu kampung membantu membereskan gelas dan tikar. Lalu, saat semua kembali sepi, hanya tinggal 3 orang di sana. Arvin duduk di bangku panjang, memandangi papan nama warung mereka. Ibu Rumiati berdiri di depan pintu, memeluk map sertifikat dengan air mata syukur. Dan Karin berdiri di ujung jalan, hendak berpamitan.